Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Meski zaman sudah semakin maju, tak dipungkiri beberapa suku di dunia bahkan di Indonesia juga masih memegang ajaran nenek moyang. Bahkan ada suku yang paling ditakuti di dunia karena ilmu magisnya. Masing-masing suku biasanya dipercaya memiliki tradisi dan adat yang terkadang lekat dengan ilmu sihir dan ritual menakutkan. Bahkan ada beberapa suku dikenal dengan tradisi yang sangat mengerikan. Oke teman-teman, ini dia beberapa suku yang memiliki tradisi unik dan menakutkan di dunia versi Infoloka. 1. Suku Aghori di India. Suku Aghori terkenal dengan ritual memakan jenazah. Mereka percaya jika ritual memakan jenazah dapat memberi pencerahan dan dapat melawan kematian. Asal-usul suku Aghori diselimuti misteri dan mungkin ditelusuri kembali ke Kinaram. Mungkin pertapa Aghori pertama yang dilaporkan meninggal pada usia 150 tahun di pertengahan abad ke-18. Ada juga kemungkinan bahwa Aghori memiliki beberapa bentuk kekerabatan dengan pertapa Kapalika dari Kashmir dan Kalamuka di dataran tinggi Deccan dengan tradisi aneh yang serupa dengan Aghori. Suku Aghori mempraktikkan bentuk Tantra Hinduisme dan menganggap Dewa Hindu Dattatreya sebagai pendahulu tradisi Tantra Aghori. Mereka sepenuhnya didedikasikan untuk Bhairava, manifestasi sengit dari Dewa Super Hindu, Dewa Siwa, dan percaya bahwa Siwa identik dengan kesempurnaan. Orang Aghori juga menghindari semua jenis benda materialistis karena menganggapnya sama sekali tidak berguna. Untuk alasan ini, mereka tidak menghiasi pakaian, menghuni tempat kremasi, sering makan dan minum kotoran, air seni dan daging dari mayat, dan tidak membiarkan ilusi dunia material mempengaruhi cara hidup mereka. Dikatakan bahwa Aghori Varanasi di India mengumpulkan mayat manusia mati dan membusuk yang mengambang di sungai Ganga dan menggunakan tubuh mayat untuk berbagai tujuan. Mulai dari memakan daging mayat, menggunakan tubuhnya sebagai altar untuk melakukan ritual, menggunakan tengkorak sebagai wadah untuk minum alkohol, atau membuat hiasan dari tulang orang mati yang kemudian dipakai oleh mereka. Suku Aghori tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat arus utama dan selalu menjalani kehidupan terpencil sendiri. Meskipun praktik mereka merupakan sumber kengerian bagi banyak orang, fakta bahwa orang Aghori tidak melakukan pembunuhan manusia atau memaksa siapapun untuk menerima cara hidup mereka telah memungkinkan masyarakat untuk menoleransi mereka selama bertahun-tahun. 2. Suku Bodhi di Ethiopia. Jadi di suku Bodhi pria yang gendut dan buncit adalah pria yang paling banyak disukai wanita. Karena wanita pada suku Bodhi beranggapan pria yang memiliki perut buncit dan gendut adalah pria yang tampan. Suku Bodhi atau juga dikenal dengan Man adalah suku semi-nomaden yang sebagian besar adalah peternak dan petani. Mereka tinggal di kawasan terpencil yang lebih rendah dari lembah sungai Omo di Ethiopia Selatan. Hingga kini suku Bodhi masih melestarikan budaya kuno mereka dan tak terpengaruh peradaban modern. Salah satu tradisi unik yang masih bertahan adalah kontes pria gemuk selama upacara Kal atau perayaan tahun baru suku Bodhi. Setiap keluarga diharapkan menghasilkan seorang pria untuk bersaing menjadi pria paling gemuk. Kontes dimulai 6 bulan sebelumnya, yakni pada bulan Juni. Setelah para pria yang akan bertanding terpilih, mereka harus beristirahat di gubuknya dan tidak boleh pindah atau berhubungan intim selama 6 bulan. Para pria terpilih itu akan melahap campuran darah dan susu sapi dalam upaya untuk meningkatkan berat badan agar dinobatkan sebagai pria paling gemuk. Saat gelaran upacara Kal, kontes dimulai dengan para pria memamerkan tubuh mereka yang baru membengkak dan akan dipilih pemenangnya. 3. Suku Maasai di antara Kenya dan Tanzania. Suku Maasai adalah suku yang masih menggunakan sistem nomaden. Suku ini bertempat tinggal antara Kenya dan Tanzania. Karena tradisi, adat istiadat, dan pakaian mereka yang berbeda dan tempat tinggal mereka di dekat banyak Taman Nasional Afrika Timur, Maasai menjadi salah satu kelompok etnis Afrika terkemuka dan dikenal secara internasional. Ma adalah bahasa yang mereka gunakan yang berasal dari Nilo Sahara dan terkait dengan Dinka dan Nuer. Mereka juga berbicara dalam bahasa resmi Tanzania dan Kenya, Swahili, dan Inggris.
Orang Maasai adalah monoteistik dan Tuhan mereka bernama Engai atau Enkai. Bagi orang Maasai yang menjalani cara hidup tradisional, akhir hidup hampir tanpa upacara pemakaman resmi, dan orang mati ditinggalkan di ladang untuk pemulung. Pemakaman di masa lalu hanya diperuntukkan bagi kepala suku besar, karena diyakini oleh suku Maasai bahwa penguburan berbahaya bagi tanah. Jauh sebelum masa sekarang, suku Maasai mewajibkan setiap penduduknya meminum darah, dan terkenal dengan jampi-jampi yang mampu membuat seseorang melompat tinggi, berlari cepat, serta kepiawaan dalam bertempur. Meskipun pemerintah Kenya dan Tanzania telah menetapkan program untuk mendorong Maasai meninggalkan gaya hidup semi-nomaden tradisional mereka, namun orang-orang Maasai tetap menjalankan kebiasaan kuno mereka, meskipun perlahan berubah. Menurut sejarah, suku Maasai berasal dari utara Danau Turkana atau barat laut Kenya di lembah Nil bagian bawah. Mereka berimigrasi ke selatan pada abad ke-15 dan tiba di daratan panjang yang membentang di Tanzania Tengah dan Kenya Utara selama abad ke-17 dan ke-18. 4. Suku Apatani di dataran tinggi India. Suku Apatani tinggal di sebuah desa kecil di lembah Siro, jauh di pedesaan Arunachal Pradesh. Suku Apatani terkenal dengan tradisinya yang unik dan sedikit mengerikan, yakni mewajibkan setiap wanita untuk menyumbat hidung dan menato wajah. Ini dilakukan supaya wanita dari suku Apatani kurang menarik untuk dilihat di depan semua orang. Karena dulu wanita Apatani banyak diculik oleh suku lain untuk dijadikan istri. Seperti halnya tato di wajah, penyumbat hidung wanita Apatani adalah hak lintas yang dilakukan setelah seorang wanita mengalami menstruasi pertama, menandai mereka sebagai orang dewasa. Terletak di lahan basah yang subur di Arunachal Pradesh, pertanian sawah tetap menjadi salah satu sumber pendapatan utama suku tersebut. Selain beras, ikan juga dibudidayakan di sawah, memungkinkan suku Apatani untuk menikmati diet protein meskipun lokasi mereka jauh dari peradaban. Suku Apatani mempraktikkan agamanya sendiri yang dikenal sebagai Donyi Polo, di mana mereka berdoa kepada matahari atau Donyi dan bulan atau Polo. Di Arunachal Pradesh, Donyi Polo merupakan kepercayaan umum yang juga dianut suku Sino atau Tibet. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, suku Apatani bercocok tanam dan menangkap ikan. Era modern membuat tradisi menyumbat hidung sudah tidak dilakukan sejak tahun 1970-an pada perempuan Apatani. Sekarang hanya wanita tua dari suku yang memiliki ciri fisik dari zaman dulu memberikan petunjuk tentang sejarah suku yang menarik. 5. Suku Dani di Papua. Suku Dani dikenal sebagai suku yang menghuni lembah Baliem yang berada di pegunungan tengah Papua. Adapun lembah ini berada di ketinggian 1.650 meter. Suku ini terkenal dengan laki-lakinya yang kerap mengenakan koteka. Berbeda dengan suku di Papua lainnya, suku Dani mempunyai kebiasaan mandi yang unik karena mereka sangat suka mandi di siang hari ketika matahari sudah panas. Kebiasaan ini dilakukan karena mereka tinggal di perkampungan dekat sungai Balim sehingga suhu udara di siang hari terasa hangat dan tidak sedingin di pagi hari. Bagi masyarakat suku Dani, pagi hari merupakan waktu untuk bekerja, di mana biasanya mereka beraktivitas di kebun untuk menanam keladi dan ubi jalar. Suku Dani terkenal dengan memotong jarinya ketika anggota keluarga atau saudara mereka meninggal dunia. Mereka akan memotong 2 ruas jari jika anggota keluarga yang meninggal dan 1 ruas jari jika saudara mereka yang meninggal dunia. Karena menurut mereka menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan. 6. Suku Sataramau di Brasil. Suku Sataramau adalah suku yang tinggal di hutan hujan Amazon Brasil, yang memiliki ritual peralihan yang aneh dan menyakitkan yang harus dirasakan oleh semua anak laki-laki suku ini untuk diterima sebagai laki-laki dewasa. Suku mau percaya bahwa setiap anak laki-laki yang ingin menjadi pria dewasa harus mengalami rasa sakit terburuk yang ditawarkan hutan. Suku ini terkenal dengan tradisi yang sangat mengerikan, yaitu jika anak laki-laki sudah beranjak dewasa maka ia harus memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan tenun yang berisi ratusan semut peluru. Semut peluru adalah spesies semut dengan sengatan paling menyakitkan dari serangga manapun. Sesuai dengan namanya, semut ini konon memiliki sengatan yang terasa seperti ditembak dengan peluru. Pada skala 1-4 hanya sengatan semut peluru dan tawon tarantula elang yang memiliki nilai 4 sempurna. Sengatannya digambarkan sangat menyakitkan dan siksaannya sangat panjang. Lalu, untuk ritual kedewasaan suku Mawa, mereka menenggelamkan ratusan semut peluru dalam obat penenang alami, membuat semut peluru ini tidak sadarkan diri. Semut besar ini kemudian ditenun menjadi sarung tangan yang terbuat dari daun dengan sengatnya mengarah ke bagian dalam sarung tangan.
Ketika semut-semut itu sadar kembali, sarung tangan ini kemudian diletakkan atau dipakai para pemuda yang menjalani ritual tersebut. Anak laki-laki itu kemudian harus memakai sarung tangan itu di tangannya selama 5 menit penuh, sementara ratusan semut menyengatnya berulang kali. Sarung tangan semut peluru itu kemudian dilepas dan kemungkinan anak laki-laki itu mengalami kesakitan dan gemetar tak terkendali selama berjam-jam. Mereka bahkan kemungkinan mengalami kelumpuhan otot disorientasi dan halusinasi. Untuk menyelesaikan inisiasi ini sepenuhnya dan diterima sebagai laki-laki dewasa oleh suku itu, maka anak laki-laki harus menjalani praktik ini sebanyak 20 kali selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ujian yang melelahkan ini maksudnya adalah mempersiapkan anak laki-laki untuk kehidupan tradisional Mangwo, di mana dia akan menghadapi semua bahaya yang dialami di hutan sebagai pemburu dan pejuang sukunya. Oke teman-teman, itu dia beberapa suku yang mempunyai tradisi unik dan menyeramkan di dunia. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.